Ida Suciati, Almira Fatia, Andina Maharani, Arif, Aryuda Citra, Denny Arya, Dieval, Mataya Rahmatul, Felicia, Vera, Rizal, Nikita, Lukman, Lutfia, Ali, Nizam, Maria Zahra, Muhammad Ilham, Muhammad Nur, Nasila, Naufal Rizki, Farhanisa, Rifki, kenapa? Ada acara Yo, Salwa, Satya, Siti, Yuli, Saina, Sofi, Sekarang kita mengulas kembali ya struktur artikel ilmiah. Sudah kan kemarin? Termasuk ini belum masuk lagi. Ya, kita ulas kembali artikel ilmiah. Apa kemarin yang struktur pertamanya? Ada yang masih ingat? Struktur pertama dari artikel ilmiah populer. Ada yang masih ingat? Juga kalau nggak mau dengar diam, nggak usah ke belakang. Ada yang masih ingat? Ilmiah populer. Yang biasa kita baca sebelum membuka buku itu apa namanya? Bukan. Nah, bagaimana judul dari artikel ilmiah populer ini harus bagaimana? Ada yang tahu? Ya, menarik. Terus singkat, terus jelas. Ya. Dalam pembuatan judul dari artikel ini, kita harus membuat judulnya yang singkat tapi menarik gitu. Ini panjang tapi tidak menarik untuk dibacakan, tidak bagus. Singkat aja dalam satu baris kalimat, tapi menarik ke peminat pembaca. Ya, itu sederhananya ya untuk judul dari dalam membuat judul struktur artikel ilmiah. Yang kedua apa biasanya? Setelah judul pembuka. Ya, pembuka. Nama lain pembuka itu apa? Kalimat awal. Semua pakai kalimat awal. Kan, tadi pembuka benar, tapi nama lain dari pembuka itu apa? Awal. Ya. Jadi yang kedua itu ada namanya pendahuluan.
pendahuluan ini apa saja yang terdapat di pendahuluan ini? Apa? Ya, termasuk tadi pembuka. Nah, dari pembuka itu apa saja? Nah, dari situ bagian informasi. Apa saja yang terdapat dalam pendahuluan? Bukan. Jadi di pendahuluan itu ada namanya latar belakang. Apa itu latar belakang? Ya. Itu bukan latar belakang dalam perbuatan suatu karya itu apa? Apa yang dimaksud latar belakang? Ada yang tahu? Bukan. Jadi isi dari latar belakang itu adalah penjelasan tentang judul itu sebelum kita memulai ke isinya, pendahuluannya, gambaran singkatnya di sana di latar belakang. Jadinya dalam pembuatan struktur artikel itu kita buat judulnya itu harus singkat, menarik membaca. Dan setelah ada judul, baru ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya adalah latar belakang. Nah, di latar belakang itu apa? Apa isinya? Yaitu penjelasan singkat tentang judul itu. Oke? Yang setelah latar belakang apa? Reza? Oh, dipanggil sama bapak. Ya, kita lanjut ya. Ya, latar belakang itu isinya latar belakang itu. Setelah pendahuluan apa? Isi. Ya, isi. Di isi ini apa aja? Yang terdapat di penjelasan, informasi, penjelasan terus. Apa? Cerita. Ya, kita bercerita di sini. Tapi apa isi ceritanya? Apa isi? Apa aja yang terdapat dalam isi itu? Ya, mengandung informasi dari awal, dari judul ada informasinya, dari pendahuluan juga ada informasinya. Nah, di sini apa saja terdapat dalam isi? Ada yang tahu? Ya, isi ini berisi pembahasan. Pembahasan apa? Ini bukti juga ada. Jadi pada isi ini dia lebih rinci daripada pendahuluan, lebih banyak kita di sana. Jadinya setelah kita mendapatkan sebuah judul, terus pendahuluan penjelasan singkatnya, baru kita ke isi. Isinya itu berisi bukti-bukti apa yang kita dapatkan dari setelah meriset judul kita. Jadinya pada pembahasan ini berisi ya penjelasan tentang judul itu lagi, tapi banyak rancangan yang terdapat di dalam sana. Ada bukti. Di situ juga penulis menaruhkan pendapat. Pendapat siapa yang ditaruhkan oleh penulis? Misalnya ini yang nulis, dia menaruhkan pendapatnya ini. Bisa. Nah, ini itu sebagai apa? Tokoh apa? Ya benar, tokoh cerita. Bukan tokoh dalam cerita utama. Bukan tokoh utama juga.
Tio. Nah, Tio ini sebagai apa? Iya. Bukan. Jadinya ada namanya pendapat para ahli. Ya, pendapat para ahli. Jadi kita sebagai penulis itu bebas kita mendapatkan referensi dari ahli manapun. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam artikel kita, ke dalam karya kita. Itu sebagai penambahan. Itu juga bisa kan menarik pembaca yang baru membaca ini. Ada saya menemukan kalimat baru, kata baru dari ahli yang dipakai oleh seorang penulis ini. Yang terakhir apa? Penutup isinya apa? Kayaknya sudah biasa kalau penutup ya, isinya kesimpulan. Oke. Ya, dalam struktur artikel ilmiah populer itu hanya 4 yang harus kita pelajari. Yang pertama itu kita harus belajar judul, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Nah, dari yang 4 ini apa yang belum dimengerti? Ya, apa yang belum dimengerti di yang 4 ini? Dari judul, dari pendahuluan, dari pembahasan, dari kesimpulan. Apa yang belum dimengerti? Sudah mengerti? Ya, insya Allah ya. Sekarang kalau gitu kita tes ya. Di sini ada artikel ilmiah, bisa dibaca satu orang ya. Baca dulu ya. Ya, dibaca dulu ya. Sambil dengerin juga ya supaya jadi sangat penting kita bisa mengetahui tujuan dari mempelajari struktur artikel ilmiah populer ini. Tujuannya apa? Kita lebih kreatif. Yang pertama, yang dimana kreatifnya? Kita membuat judulnya itu singkat, padat, dan menarik. Nah, di menarik, kata menarik ini kita harus kreatif. Bagaimana cara kita membuat judul itu semenarik mungkin supaya para peminat pembaca bisa ingin membaca karya kita gitu. Banyak penulis-penulis dari luar. Nah, bagaimana kita bisa seperti orang yang tersebut? Nah, itu yang pertama, itu harus kreatif. Jadi kita di sini belajar untuk menumbuhkan rasa kreativitas dalam diri kita.
Terus di pendahuluan, bagaimana pembuka kita dalam membuat karya tersebut. Jadinya di situ kita belajar berinovasi. Bagaimana merancang sebuah kalimat dari kata per kata. Kan kita belajar bahasa Indonesia, tidak semena-mena kita menggunakan kata-kata tersebut. Memang banyak kata-kata tapi tidak semua dipakai di satu tempat. Jadi ada tempat terkhususnya kita dipakai sebuah kata-kata ini. Nah di sini di pendahuluan ini pembuka kita belajar berinovasi, membuat kalimat-kalimat yang menarik pembaca juga. Dari sana, dari judul kita menuju ke pendahuluan. Nah setelah itu di latar belakang, apa tujuannya di latar belakang yang harus kita dapatkan? Nah dari latar belakang, dari khususnya dari latar belakang ya, di pendahuluan yang diisi. Nah isinya ini kan berisi pembahasan, berisi bukti. Nah di sana kita melatih kejujuran kita. Gimana cara kita memberikan informasi kepada orang lain dengan bukti-bukti yang kita dapatkan. Tidak hanya menduktikan punya orang terus kita sampaikan lagi ke orang gitu. Jadinya dari bukti-bukti ini itu bisa menarik juga pembaca, karena mungkin baru dengar dari kalimat itu. Nah itu yang bikin orang tertarik pada karya kita. Untuk di kesimpulan, ya kesimpulan ini berisi supaya kita juga paham bagaimana cara meringkas kalimat tersebut. Ya tujuan pertama itu kita lebih kreatif, inovatif dan berinovasi. Oke? Sudah dibaca? Ya, di situ ada artikel ilmiah populer. Ini ya setelah membaca nanti mohon diisi ya. Situ sudah ada contohnya di bawah apa yang harus diisi, bagaimana caranya diisi. Ya. Ini jawab. Ya, sekarang saya tes pemahamannya terkait yang ini. Oh, sorry. Kelewatan. Oke. Nah, itu kan di situ ada bagian struktur yang ini. Ada judul, pembuka atau pembahasan atau pendahuluan, latar belakang, isi pembahasan dan penutup kesimpulan. Sekarang dari penjelasan saya yang tadi, di situ ada artikel tentang tantangan dan persepsi belajar daring selama pandemi COVID-19. Itu judulnya. Nah itu sudah ada bocorannya satu untuk judul apa isi artikelnya. Nah di situ kan ada 3 kolom.
ada kolom ciri-ciri yang ditemukan. Maksudnya ciri-ciri yang ditemukan ini, apa ciri-ciri judul itu? Yang tadi udah saya jelaskan tadi. Banyak yang sebut tadi. Yaitu untuk judul. Pembuka atau pendahuluan juga sama. Apa isi artikelnya? Apa isinya? Apa ciri-cirinya? Ya, dari artikel yang ini. Yang 3 paragraf. Bisa dibaca dulu, dipahami dulu. Jangan baca sekali ya, baca berulang kali supaya kita paham. Tidak hanya mencopot apa yang mau kita. Gereja dibaca. Oke. Udah ada modul. Itu cara kemarin dari podcast. Ya. Ada yang sudah? Oh, kirain sudah. Siapa tahu kan? Saking pahamnya, langsung tahu bagaimana judulnya, sampai mana pendahuluannya, dari kalimat mana sampai kalimat mana, dari kata yang mana dari kata yang mana. Begitu juga isi dan kesimpulan. Itu sudah ada di dalam teks itu yang dari 4 ini. Tinggal ditentukan sampai mana saja, judulnya sampai mana saja, pendahuluannya sampai mana, isinya sampai mana, dan kesimpulannya dari mana sampai mana. Jangan terkecoh karena di sini ada 3 paragraf. Kalian kira yang paragraf 1 ini adalah pendahuluannya, paragraf keduanya isi, sama 3-nya itu kesimpulan. Tidak, jangan terkecoh dengan banyaknya paragraf. Bisa jadi pendahuluannya sampai paragraf kedua, isinya dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga, dan begitu juga yang lain. Kecuali judul, kalau judul sudah jelas ya. Nah, yang 3 ini pendahuluan ini sama kesimpulan. Apa? Ya, cari di situ. Ada contohnya di kolom bawah.
Ya. Ya, dulu aja. Ya, benar. Yang lain saya di dari judul yang ini apa temukan di sini juga ini kan judulnya apa itu aja ya untuk materi struktur aktivitas yang populer ya. Selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan jam selanjutnya. Ya, jelaskan ya. Mudah-mudahan. Kita lanjutin ya. Yuk, hasilnya.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dipresentasi. Ayo, ayo, ayo. Ya, 4 menit. Apa itu? Bukan 1 dari jam 4. Masih lama. Itu di belakang. Kalau di belakang. Buka. Ini saya sebentar di belakang. Kayaknya aku juga. Ayo, Rin. Rin. Pulang. Ayo, Rin. Bagus. Enggak, Rin. Bagus. Sini. Ambil aja dulu. Boleh, Rin. Ya, ini. Lagi. Oh, makanya. Nah.
presentasiin hasilnya di depan. Yang nggak presentasi berarti ini temannya. Koreksi punyanya, koreksi punya temannya juga. Apakah siapa yang benar antara saya atau teman saya yang sedang presentasi? Ya. Yo, siapa yang udah banyak jadinya ada habis semua? Ya. Sudah nih? Sudah, ayo. Walaupun belum jadi di kertasnya, kalau tahu jawabannya presentasinya aja di depan. Ayo. Nanti dilanjutkan di kertas. Ayo. Siapa yang berani? Yuk, yang berani maju pertama. Saya kasih buah makan. Iyo, enak. Ayo presentasi. Baca hasilnya. Jangan lari ya. Yang lain dengerin temennya ya. Oke. Kayak banyak baju. Ya benar. Yuk. Baca arah gitu. Ayo. Baca hasil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan atas hasil kerjaan saya tentang artikel dengan nilai. Baca di bawahnya sampai disediakan taman. Pertama, bagian struktur itu bagian struktur berikut isi artikel, tantangan dan tantangan dalam persepsi belajar daring selama pandemi COVID-19. Dua, membuka pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar pada kehidupan manusia. Ciri yang ditemukan fungsi mengangkat tetapi masalah. Tiga, kolaborasi penelitian yang melibatkan negara-negara di mana karakteristik penduduknya mirip dengan Indonesia. Akan dapat menyebabkan teman-teman bahasa yang berbeda yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran kita untuk memungkinkan seperti menggunakan uji. Ciri-ciri yang ditemukan mengandung penjelasan ilmiah dan bahasa mudah bisa menyebut sumber ilmiah. Tiga, penutup. Dengan memastikan kurikulum yang seimbang yang memanfaatkan keunggulan
ciri yang ditemukan, kesimpulan atau ajakan. Mereka mengajar persuasif. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas jawabannya. Nah, ya. Demi saya. Selesai bahas ya, demi saya. Ayo, kita bahas Nyana. Oke, nah, akan di anu. Nanti juga pendahuluan. Apa isi pendahuluannya? Pendahuluan pembuka itu pembuka. Apa isi artikel yang kamu ambil? Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar pada pendidikan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Cuma sampai itu. Ya. Siapa yang mau menanggapi? Ayo, siapa mau nambahin? Angkat tangan. Ayo. Siapa yang mau nambahin? Ya. Gak apa-apa, mau nambahin. Supaya sama-sama kita diskusi ini. Ayo. Ya, silakan. Nah, dengar. Dengan peralihan cepat menuju pembelajaran daring memaksa semua disiplin ilmu untuk beradaptasi, termasuk pendidikan kedokteran itu yang menghadapi tantangan penting. Cuma sampai itu. Oke. Ada yang lain? Sama? Ya. Yang lain ada? Oke. Ya. Untuk pembukanya enak. Tidak sampai di India itu. Unik, tapi sampai tantangan unik. Ya. Kenapa di setelah kalimat setelah ada kata tantangan unik itu tidak dijadikan pendahuluan? Kenapa? Karena sudah membahas tentang bagaimana hal itu. Apa? Karena kan selanjutnya itu juga membahas dokter gigi sementara mengaku sudah membahas dokter gigi, jadi tidak perlu lagi. Oke, banget betul. Ya, kenapa yang itu tidak dipakai menjadi pendahuluan? Karena pembahasan yang di bawah itu sudah dibahas di atas, jadi tidak perlu kita bahas lagi. Ya. Dan sampai mana? Kenal pendahuluannya? Yang dibahas sama temannya tadi sampai mana? Pandemi sampai ini. Oke ya, sampai lebih sampai ini. Sekarang isinya. Isinya. Ya, apa isinya? Kolaborasi penelitian yang melibatkan negara India di mana karakteristik penduduknya Isinya. Gimana? Kolaborasi penelitian yang melibatkan negara India di mana karakteristiknya penduduknya mirip dengan Indonesia. Harapan dapat mengungkapkan kelebihan, keterbatasan dan area yang perlu diperbaiki dalam pelajaran daring sebagai pendidikan kedokteran gigi. Oke. Sudah. Dari kolaborasi sampai kedokteran gigi. Benar? Ya benar. Tapi tidak dari itu diambil. Ada yang tahu dari mana? Dari Mana? Belum pandemi. Kok tahu sekarang? Dari COVID-19. Kok dilompat? Kenapa nggak dibaca dari awal saja? Kenapa isinya dari sebelum pandemi sampai kedokteran gigi? Kenapa akhirnya di kedokteran gigi? Ya, di dalam ini apa isinya? Apa karakteristik dari apa aja yang ada di dalam kalimat tersebut? Sehingga itu dijadikan sebuah pembahasan atau isinya. Menurutnya kenapa? Sebelum pandemi, digitalisasi dalam pendidikan kedokteran gigi terutama difokuskan pada alat pelatihan praktis seperti CID, CRM, dan teknologi pencetakan 3D. Kuliah tatap muka masih menjadi metode
pertama untuk penyampaian pengetahuan dan pembelajaran daring belum layaknya dieksplorasi. Namun pandemi COVID-19 telah mengubah hal ini, mendorong pembelajaran daring menjadi metode utama dalam pendidikan kedokteran gigi. Dilanjutkan, kolaborasi penelitian yang melibatkan negara India, di mana karakteristik penduduknya mirip dengan Indonesia, diharapkan dapat mengungkapkan kelebihan, keterbatasan, dan area yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran daring di konteks pendidikan kedokteran gigi. Yuk, kenapa gigi dijadikan isinya? Jangan takut ngomong ya, kenapa? Apa? Kenapa itu dijadikan isinya? Dijadikan isi. Jadi itu apa namanya? Sehingga dijadikan isi. Ya, tadi sudah saya jelaskan tadi. Di sini kan ada isi pembahasan bukti yang ada dalam isi itu. Jadi di situ dari sebelum pandemi sampai kedokteran gigi itu ada bukti-bukti yang tertera di sana. Kenapa enggak dilanjutkan harus jadi isinya ke bawah? Masih ada kalimat setelahnya itu. Kenapa enggak itu dijadikan isi dulu? Itu apa? Itu penutup. Oke. Sekarang apa penutupnya dah? Dari mana? Hasil sampai berkembang. Dari mana kita tahu bahwa dari kata hasil sampai berkembang itu sebagai kesimpulan? Dari mana kita tahu yang itu? Hah? Ya. Ada beberapa yang tertera di sana. Jangan kita terfokus pada contoh yang di bawah. Tidak semua judul artikel itu kesimpulannya sama. Baca dulu. Apa ada di sana yang hingga itu dijadikan kesimpulan? Nah, itu kan ada tertera tujuan tidak sama dengan yang di itu. Ya, di kesimpulan itu tidak hanya apa tadi yang dibahaskan itu. Ya, bukan berisi kesimpulan atau ajakan saja, tapi di situ juga berisi tujuan di kesimpulan itu. Apa tujuan ini? Tujuan akhirnya, ya. Itu aja, ya enak. Berhenti. Tapi saya dengar di ciri-cirinya itu, dia tulis semua yang ada di sini. Tidak banyak yang ada di sini. Bukan itu, ini sebagai contohnya saja. Tidak mungkin sama satu judul dengan judul lain itu ciri-cirinya. Masih ada perbedaan tadi di hasil di kesimpulan. Dan di contohnya ini berisi kesimpulan atau ajakan yang menambah satu hasil. Tapi ternyata setelah kita baca artikel yang ini, ternyata ada tujuan yang tertera di sana. Ya. Terima kasih ya. Silakan dulu. Silakan dulu. Nanti kita mulai ya. Oke. Saya juga. Ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Sudah paham kan? Dari
dari mana ke mana kita harus mengambil pembahasannya, kalimatnya. Tidak semua harus kita bisa ambil. Ada kan tadi beberapa baris tidak termasuk dalam judul, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Jadi kita dalam menentukan itu kita tidak harus membaca sekali. Kita harus membacanya beberapa kali. Karena dengan membaca dan membaca kita akan lebih paham di mana awalnya, di mana akhirnya, mana yang akan diambil, mana akan dibuang, mana akan dipakai sama tidak. Sudah paham? Kalau sudah paham, baik saja ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang teman-teman dapat tidak hanya berada di teman-teman saja. Ada teman-teman yang lain, ada adik kelasnya yang lain. Nanti kalau ditanya, dikasih tahu. Jangan sungkan untuk memberitahu dan jangan sungkan untuk bertanya. Karena itu semua ada manfaatnya bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.